Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Para mahasiswa sekalian, kita ketemu kembali dalam mata kuliah Sistem Parlemen Indonesia. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-10 dan materi kita adalah fungsi anggaran Parlemen Indonesia. Sebagaimana kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa fungsi parlemen di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, kemudian fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Ada satu fungsi lagi yaitu fungsi keterwakilan, tapi secara tersirat itu disebutkan di dalam konstitusi. Hari ini kita fokus pada fungsi yang ketiga yaitu fungsi anggaran. Saya kira saya sudah berulang kali menampilkan bagan ini dan saya kira para mahasiswa sekalian sudah bisa memahami, sudah bisa mempelajari dan sudah bisa menganalisa. Oke, sekali lagi kita fokus pada fungsi anggaran dalam pertemuan kali ini. Untuk melakukan fungsi anggaran, seorang anggota dewan itu diberi tugas dan wewenang. Yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU, rancangan undang-undang tentang APBN. Kemarin sudah kita bahas soal fungsi legislasi. Di situ ada persoalan tentang RUU ya, rancangan undang-undang, dan salah satu RUU yang yang penting, yang biasanya menyedot perhatian publik, perhatian rakyat banyak karena berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara adalah APBN. Jadi kalau persoalan APBN itu juga merupakan salah satu RUU dimasukkan di dalam salah satu RUU. Dan ini diajukan oleh presiden ya. Kemudian para anggota dewan juga harus mempertimbangkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, atas RUU tentang APBN dan RUU tentang pajak, tentang pendidikan dan juga tentang agama. Jadi selain membahas APBN, anggota dewan juga dalam kapasitas sebagai pelaksana fungsi anggaran juga harus mempertimbangkan betul apa yang disampaikan oleh DPD, terutama terkait tentang APBN yang berhubungan langsung dengan kepentingan-kepentingan di daerah. Oke, kemudian selain itu dalam kapasitasnya sebagai fungsi anggaran, anggota dewan juga menindaklanjuti ya hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Jadi sesama lembaga negara juga harus mempunyai respek, saling menghormati. Apa yang disampaikan oleh BPK juga harus ditindaklanjuti. Apa yang disampaikan oleh BPK harus menjadi masukan yang penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang menjadi tugas dan wewenangnya masih dalam kapasitas sebagai fungsi anggaran adalah memberikan persetujuan ya terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang bertambah luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Karena banyak sekali aset-aset negara yang mau tidak mau harus dikelola secara bagus dan ini merupakan tugas dan wewenang dari anggota dewan. Tugas dan wewenang ini untuk anggota dewan di daerah saya kira kurang lebih sama, meskipun nanti ada beberapa perbedaan sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Nah, di dalam pelaksananya, di dalam prakteknya, fungsi anggaran yang sebetulnya itu sesuatu yang bagus ya, memberikan memberikan kewenangan kepada anggota DPR, tetapi dalam prakteknya itu timbul banyak permasalahan, timbul banyak kasus, timbul banyak konflik karena dilatar belakangi oleh beberapa kepentingan, beberapa pemikiran yang itu biasanya didominasi oleh pemikiran dan kepentingan kelompoknya sendiri. Permasalahan yang muncul pertama misalnya keberpihakan lembaga legislatif terhadap rakyat
itu masih minim. Seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya meskipun anggota parlemen adalah wakil rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya ketika mereka sudah terpilih, ketika mereka sudah bertugas, itu keberpihakan kepada rakyat secara langsung kurang. Lebih dekat justru kepada partai politik yang menaunginya atau beberapa kepentingan-kepentingan yang terkait langsung dengan kepentingan anggota dewan, baik kepentingan kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, organisasinya, maupun kepentingan-kepentingan yang lain. Yang kedua, anggota dewan itu kerap mengedepankan kepentingan diri sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, ketimbang memikirkan kepentingan rakyat banyak, sehingga ini merupakan sesuatu yang ironis sebetulnya, yang harusnya anggota dewan itu memikirkan rakyat yang diwakilinya, tetapi dalam kenyataannya sekali lagi mereka lebih sibuk untuk memikirkan kepentingan sendiri dengan berbagai macam alasan atau dengan berbagai macam modus, misalnya untuk mengembalikan dana kampanye ketika sebelumnya mereka kampanye, yang tentu mengeluarkan dana banyak, kemudian juga untuk membayar balas jasa pada banyak orang, pada banyak kelompok ketika mereka terpilih menjadi anggota dewan dan seterusnya. Oke, yang berikutnya permasalahan yang muncul dalam fungsi anggaran adalah masih banyak pembahasan anggaran yang tertutup ya, yang tidak transparan, yang hanya diselesaikan oleh beberapa orang saja, yang diselesaikan oleh beberapa gelintir elit saja, terutama dalam soal program taktis ya, misalnya saat membahas anggaran dengan subsidi pemerintah yang menjadi mitra kerja dan sebagainya. Saya kira banyak ini modus-modusnya. Terus kemudian permasalahan yang berikutnya adalah ketertutupan ya, yang membuka peluang bagi oknum-oknum di DPR untuk bermain anggaran dan melakukan korupsi. Karena tidak transparan itu, karena tertutup itu, maka peluang bagi oknum-oknum di DPR ya, anggota DPR dan berbagai macam kelompok-kelompok lain, termasuk di dalam hal ini adalah aparat negara, kemudian pihak ketiga dan lain-lain, bermain anggaran dan melakukan korupsi. Dan di zaman atau era reformasi ini malah menjadi korupsi yang ada di di DPR. Ini tentu saja sangat ironis bagi kita semua yang sebelumnya kita mempercayakan kepada DPR untuk mengelola keuangan anggaran negara secara baik, tetapi ternyata di dalamnya ada banyak korupsi yang ditemukan. Kalau di zaman Orde Baru dulu korupsinya lebih banyak di lembaga eksekutif, tetapi kalau di zaman reformasi ini ternyata korupsinya selain di eksekutif juga melebar ke legislatif. Mungkin ya, sekali lagi ini mungkin karena penguatan DPR juga berimbas pada tingginya atau naiknya korupsi di DPR. Oleh karena itu harus betul-betul dipikirkan soal kepercayaan publik. Jangan sampai rakyat yang mempercayakan wakilnya untuk duduk di parlemen terluka kepercayaan itu. Sehingga DPR harus lebih terbuka dalam setiap pembahasan anggaran, terutama di tingkat komisi dan di badan anggaran. Kemarin sudah kita bahas di dalam pertemuan soal struktur struktur DPR ya. Sebab kalau sudah masuk ke paripurna, rapat paripurna yang dihadiri semua anggota DPR itu sebenarnya hanya formalitas pengambilan keputusan saja. Ya, yang penting justru pada rapat-rapat di tingkat komisi, di tingkat badan anggaran dan sebagainya. Oke, itu terus kemudian yang berikutnya para mahasiswa sekalian, terkait dengan kepercayaan publik, transparansi DPR itu bisa menjadi momentum sebetulnya bagi DPR untuk menambah kepercayaan publik, terutama di era termasuk di era reformasi ini. Karena apa? Karena kepercayaan publik terhadap DPR ya, terhadap parlemen itu sangat rendah. Meskipun DPR awalnya sudah diperkuat, sudah diberi wewenang yang cukup, sudah diberi kekuasaan yang cukup,
tugasnya juga sudah sedemikian terhormat dan sebagainya, ternyata tidak mengatrol, ternyata tidak meningkatkan kepercayaan rakyat kepada anggota dewan. Oleh karena itu, termasuk di dalam hal pengelolaan anggaran ini sebenarnya merupakan momentum yang baik bagi anggota dewan untuk mengatur keuangan secara bagus ya, menjaga keuangan negara secara bagus, tentu saja bekerjasama yang kritis ya, yang saling koordinasi dengan eksekutif supaya kepercayaan rakyat itu tinggi. Bukan apa-apa, karena memang track record DPR di era reformasi ini memang banyak hal-hal yang kurang membahagiakan bagi kita selaku rakyat Indonesia. Di dalamnya banyak tersangka korupsi, miskin prestasi, termasuk dalam hal fungsi yang lain ya, fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi sangat minim prestasinya. Beberapa tahun yang lalu misalnya ada data ICW yang berkaitan dengan korupsi di DPR. Paling tidak ada 59 anggota DPR ya yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana kasus korupsi. Ini sangat ironis ya. Bahkan pernah ya itu ya Setia Novanto ya dilantik sebagai ketua DPR meski diduga banyak terlibat skandal korupsi dan akhirnya terjadi. Kemudian ditangkap karena persoalan korupsi. Ini tentu saja mencoreng wajah parlemen di Indonesia. Dan juga anggota-anggota parlemen yang lain banyak sekali contoh kasusnya ya. Jenis kasus korupsi yang biasanya terjadi adalah suap atau gratifikasi pembahasan APBD atau APBN ya. Tentu saja kalau di level daerah juga APBD dan kemudian juga suap atau gratifikasi pembahasan anggaran pengadaan proyek, suap atau gratifikasi pengadaan proyek, terus kemudian korupsi bansos dan dana hibah. Ini ironis ya, bansos dan dana hibah yang sebetulnya untuk rakyat yang membutuhkan ya, ternyata dikorupsi juga. Ini sebuah hal yang saya kira ironis sekali. Oleh karena itu, beberapa penelitian dari berbagai macam lembaga itu menempatkan lembaga DPR sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia, dan ini tidak perlu disangkal ya, tidak perlu terus kemudian ditentang dan sebagainya, karena memang beberapa penelitian yang dilakukan oleh banyak lembaga itu mengindikasikan dan menghasilkan hasil yang seperti itu. Bahkan posisi parlemen posisi DPR ya sebagai salah satu lembaga yang terkorup itu bukan cuma 1-2 tahun, tapi banyak tahun ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa ini bukan sekedar tren ya, korupsi di parlemen itu bukan sekedar tren sesaat, bukan, tapi ternyata tapi merupakan sesuatu yang sistematis, yang segera dicari jalan keluarnya, ada ketegasan, ada kredibilitas, ada ketauladanan di internal DPR, dan juga harus di-pressure oleh masyarakat secara luas kalau perlu, dan ini wajib ya, aparat hukum termasuk KPK harus semakin bersemangat untuk untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di DPR dan juga di lembaga-lembaga yang lain. Dengan usaha-usaha yang seperti itu secara kontinu ya, secara berkesinambungan, insya Allah anggaran-anggaran negara yang memang untuk kepentingan rakyat banyak bisa dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat banyak juga, sehingga Indonesia indeks korupsinya semakin turun, yang berarti adalah transparansi, kemudian perang melawan korupsi insya Allah semakin menekan hasil yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan singkat ya soal materi fungsi anggaran di DPR. Intinya fungsi anggaran di DPR merupakan fungsi yang terhormat saya kira ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. DPR mendapatkan momentum untuk mendapatkan kepercayaan rakyat ya, tetapi dalam dalam pelaksanaannya banyak masalah. Bahwa ada dan banyak sekali, kita yakin lah ya, anggota parlemen di pusat maupun daerah yang masih bersih, yang masih concern untuk kepentingan rakyat ya, tapi banyak juga
yang mereka di parlemen justru melakukan tindakan-tindakan tercela, mencuri, ya, korupsi uang rakyat dan sebagainya. Ini tidak perlu disangkal, ya, karena memang buktinya sudah banyak. Mari kita bersama-sama menjaga marwah lembaga parlemen kita, supaya apa yang menjadi wajah wakil kita itu menjadi wajah yang bagus, karena bagaimanapun wajah kita semua rakyat Indonesia diwakili oleh wajah-wajah mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.